Saya jadi ingat ada teman saya bikin partai. Saya tanya, ngapain lo bikin partai? Udah gabung yang ada aja. Saya cuma pingin dipanggil ketum katanya. Jadi kemudian ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar, menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan polos. Saya itu datang dengan perasaan saya pernah terekspos dengan soal kemiskinan, karena saya mengurus Indonesia Mengajar, Pak, yang mengirimkan anak-anak terbaik ke pelosok-pelosok negeri. Dan kalau ke sana itu, kalau tempat tidak ada listrik, tidak ada sinyal telepon, infrastruktur tidak ada, sudah terbayang kan? Berarti dia terbelakang, miskin, begitu. Nah, alhamdulillah saya ditakdirkan mengurusi itu dan melihat begitu banyak tempat. Jadi saya rasanya tahu kemiskinan. Lalu mulailah kampanye. Datanglah ke kampung-kampung di Jakarta. Dan ketika mulai mendatangi kampung-kampung di Jakarta, di sini Pak, saya seperti, dan saya katakan berkali-kali, rasanya seperti saya baru melihat kemiskinan. Seperti orang yang belum pernah lihat kemiskinan. Karena kemiskinan yang ada di tempat ini adalah kemiskinan yang ekstrim. Habis sekalian, di Kepulauan Tanimbar, itu paling ujung, bawahnya nanti Darwin, Australia. Itu di Kepulauan Tanimbar saya sampai ke paling ujung, Pak, namanya Pulau Selaru. Itu di bawahnya itu nggak ada lagi kecuali Darwin, Australia. Di sana miskin, udaranya bersih. Miskin lahan yang luas. Miskin dengan ikan yang tersedia diambil kapan saja. Miskin dalam jaring pengaman sosial lingkungan sekitar. Betul nggak sih? Tapi begitu sampai ke sini, miskin dalam lingkungan yang amat sempit. 3 kali 4 diisi 6 orang, 7 orang. Di sini Mas. Ditambah dengan polusi yang luar biasa tinggi. Lingkungan yang sangat tidak sehat. Pekerjaan yang tidak menentu dan tidak pasti. Ditambah dengan suhu yang sangat tidak bersahabat. Bapak Ibu kalau datang kampung-kampung itu ada beberapa kampung yang ketika sampai keluar ujung kampung itu rasanya kayak baru bisa napas. Karena di dalam itu pengap. Pengap sekali. Jadi Ibu sekalian, saya dalam perjalanan itu kemarin ketika menjalani itu, Pak Zul dalam perjalanan gini, kita semua niatkan bismillah, mudah-mudahan ikhtiar ini diridhoi dan diantarkan pada kemenangan. Kan gitu perjuangannya. Selebihnya kita bagian ikhtiar, selebihnya tawakal, sudah, gitu kira-kira. Sesudah menjalani Pak, itu yang ada adalah harus menang. Yang asalnya mudah-mudahan harus menang. Kenapa? Karena kita menyaksikan ini problem yang sudah ada di tempat ini bukan setahun 2 tahun, tapi sudah dekade. Bapak sekalian ketemu seorang ibu di pinggir sungai, anaknya 6. Saya tanya, ibu sudah berapa lama di sini? Saya di sini mulai tahun 71. Jadi jangan tanya sama mereka punya KTP Jakarta atau tidak. Karena itu kalau ada yang tanya, itu mereka yang itu mau digusur pinggir kali punya KTP Jakarta enggak? Ya Allah Bu, Bapak, mereka bukan punya KTP, kita belum ke Jakarta, mereka sudah tinggal di Jakarta. Ini di Bukit Duri yang digusur, yang sekarang dikembalikan, dan ketika kita kalah, kita putuskan kita tidak akan naik banding, kita akan bayar pada mereka semua. Jangan banding. Jangan banding. Itu sekalian, Bapak seorang ibu datang saya dan menceritakan, Pak Anies, rumah saya di sini, ditunjukkan tempatnya. Di sini tempat ayah saya dilahirkan tahun 34. Sekarang sudah hilang itu semua. Jadi Ibu sekalian, itu kemiskinan luar biasa ekstrim. Ini yang tadi angka-angka disampaikan oleh Pak Zul tercermin dalam observasi saya, dan saya bisa jamin kelas menengah Jakarta tidak pernah datang ke situ. Saya, kita semua, sebagian besar yang kalau disebut kelas menengah apa sih kriteria sederhananya? Kalau sakit nggak ke puskesmas,
Kalau punya anak mau sekolah nggak kirim ke SD pemerintah, SD Muhammadiyah. Kira-kiranya gitu kira-kiranya Pak. Tapi sudah nggak kirim. Kalau masih bergantung pada pemerintah, berarti pra menengah lah gitu. Sudah nggak, butuhnya pemerintah untuk apa? KTP, SIM, dan lain-lain. Tapi sudah bisa hidup mandiri. Bapak sekalian, yang hidup mandiri di Jakarta tidak lihat kenyataan ini. Dan kami, saya saja yang dengan teman-teman yang sudah bekerja tidak melihat kenyataan ini. Dan di Jakarta, menurut statistik 223 RW statusnya kumuh miskin. RW ya, RW. Dalam satu RW itu bisa 10 sampai 15 RT. Jadi kalau itu ada 15 RT kali 223, Bapak Ibu. Itu jumlah kumuh miskin. Jadi, Bapak sekalian, lokasi tempat kita berdiskusi ini jaraknya hanya 500 meter dari lokasi tempat konstitusi kita disusun. Yang di situ tadi dibacakan. 500 gedung Pancasila situ. Hanya 500 meter. Karena itu saya katakan di Jakarta kita berjanji menghadirkan keadilan sosial tahun itu. Tugas kita sekarang kita akan lakukan, deliver itu semua. Kita bersama. Jadi, dan ini angkanya, kalau kita lihat angka yang berikutnya yang tidak kalah mencengangkan. Pak Zul, yang miskin di Jakarta di bawah 500.000 rupiah per bulan, 500.000 rupiah, persisnya 510.000 rupiah. Itu jumlahnya 385.000 orang. Begini. Kalau ada penduduk 10 juta, yang miskin 380 itu berarti 3,8%. Ya oke. 3,8%. Oke. Tapi kriterianya tadi 500.000. Begitu kriterianya diubah menjadi 1 juta rupiah per bulan, maka yang di bawah 1 juta jumlahnya 3 juta orang. Itu yang betul. 3 juta orang di Jakarta ini. Jadi sepertiga penduduk di Jakarta ini di bawah 1 juta rupiah per bulan. Nah, Bapak Ibu tahu 1 juta rupiah di Jakarta bisa dapat apa? Sebulan. Ini Bapak sekalian, yang kemudian apalagi kalau dimasukkan dengan data-data yang lain. Saya nggak mau mengeksplorasi lebih jauh soal itu. Sekarang lebih banyak, lalu what next gitu. Dengan kenyataan kemiskinan yang seperti ini. Jadi 5 poin yang dikatakan oleh Pak Zul tadi tentang kemiskinan, kesenjangan itu di Jakarta nyata. Ditambah lagi Bapak Ibu sekalian, kalau mau tambah lebih ini, itu angka lulus SMA di Jakarta secara nasional secara provinsi itu 68%, Pak. Jadi 32% anak itu tidak lulus. Tapi begitu Bapak Ibu masuk ke Jakarta Utara, angkanya 52. Yang lulus SMA, 48 tidak pernah lulus SMA. Jadi separuh lulus, separuh mau jadi office boy aja nggak bisa di Jakarta. Di Jakarta Utara, Jakarta Barat sama. Angka 68 itu karena kebantu Jakarta Timur dan Selatan yang 80%. Karena itu ketemu angka 60-an. Tapi kalau sebetulnya lihat utara 52%, di barat 56%. Jadi separuh-separuh. Karena itu Bapak sekalian yang kita ingin serius bereskan. Pertama soal ini jangka pendek adalah lapangan pekerjaan. Nomor 1, lapangan pekerjaan. Dan lapangan pekerjaannya kita tidak membayangkan sekedar dari pemerintah membuat proyek. Kalau pemerintah berproyek itu yang kerja dari luar. Yang harus dibangun itu justru usaha kecil untuk tumbuh. Karena tidak ada pasar sebesar Jakarta, Pak. Untuk semua hal. Itu sebabnya kenapa Sudirman Tamrin dibuka untuk motor. Jadi ini bukan sekedar untuk motor. Bapak sekalian, apa yang terjadi? Di wilayah itu, Bapak sekalian, per hari bisa sampai 480.000 pesanan, Pak, datang. Jadi yang ngantar pesanan pakai apa? Motor. Apa ada yang namanya itu GoFood, ada pesanan macam-macam. Itu semuanya industri rumahan kecil-kecil yang mereka membutuhkan akses lewat motor. Jadi Bapak sekalian, kita bukan soal semata-mata oh ini motor boleh, enggak. Ini adalah alat untuk penunjang mobilitas ekonomi menengah ke bawah sebelum kita punya transportasi publik massal yang baik. Betul kan? Nanti kalau transportasi publik massalnya sudah baik, maka ini bisa dengan sendirinya pindah. Jadi maksudnya dalam konsep yang dibangun itu nanti justru akan disiapkan tempat namanya park and ride, Pak. Jadi kalau parkir motor, pindah naik kendaraan umum, bukti parkirnya bisa dipakai naik kendaraan umum gratis. Nah,
Tapi sebelum kita bangun itu jangan larang dulu motornya. Kan nggak lucu motornya dilarang tapi mereka nggak bisa. Nanti ketika mereka sudah bisa kita bangun tempat parkir, parkir di situ, nih bukti parkirnya bisa untuk naik kendaraan. Halo teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Ini menarik teman-teman. Bagaimana Anies Baswedan ya, tokoh oposisi yang sangat luar biasa. Anies adalah salah satu politikus yang sangat konsisten teman-teman, menjaga marwahnya ya. Iya, di saat dia kalah di Pilpres 2024 yang lalu, Anies tetap berada di garis oposisi ya, memberikan kritik kepada pemerintah. Namun kalau kita melihat bagaimana wakilnya pada saat itu Caimin yang kemudian malah bergabung ke pemerintah, teman-teman, ini kan mengisyaratkan bahwa iman dari orang-orang yang kalah namun bergabung ke pemerintah itu kan iman mereka malah goyah ya kan. Dan kalau kita melihat ya kan, berkontribusi kepada bangsa dan negara bukan hanya masuk ke pemerintah, tetapi di luar pemerintah pun bisa. Nah, seperti Anies salah satunya ya kan, bagaimana ia berkontribusi kepada pemerintah melalui apa? Melalui dia terus berkarya, dia membangun jembatan buat masyarakat. Itu adalah hal yang sangat penting, teman-teman. Hal yang sederhana namun sangat berdampak kepada masyarakat ya kan. Akhirnya apa? Masyarakat punya akses jalan, masyarakat bisa membawa hasil-hasil pertanian mereka, desa antar desa bisa terhubung, ya, anak-anak sekolah bisa lewat. Itu kan fungsi daripada sebuah jembatan. Dan itu dilakukan oleh Anies Baswedan, teman-teman. Dan inilah maka saya katakan bahwa Anies itu sosok pemimpin yang sangat luar biasa menurut saya ya. Sosok pemimpin yang sangat ideal ya untuk Indonesia saat ini ya. Apalagi Anies ini kalau kita bisa lihat ya, sangat-sangat rekam jejaknya itu sangat baik, teman-teman. Walaupun banyak sekali ya, orang-orang yang ingin menyerang Anies, namun Anies tetap santai. Dan apalagi dalam pidato-pidato Anies selalu membawa gagasan-gagasan yang sangat luar biasa ya bagi bangsa negara ke depan, dan ini luar biasa menurut saya. Apa yang dilakukan Anies saat ini tentu membuat kita semakin yakin 2029 nanti Anies bisa maju sebagai capres 2029 dan berkompetisi dengan Prabowo. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya.